Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jarang sekali saya buat konten ya teman-teman, karena memang ya kadang ada kejenuhan juga untuk bikin video terus menerus seperti itu. Kadang juga cari bahannya apa kira-kira yang masih asik untuk dibahas lah, seperti itu juga kurang. Terus masalah editing juga, masalah editing video juga kita rasa ini repot banget. Cuma bikin videonya asik gampang sih, cuma editingnya nambah-nambahin seperti itu repot banget. Ya cuma sekali-kali aja ya kawan-kawan kita bikin video yang kira-kira ada topik yang perlu kita bahas, dan juga untuk tetap bisa bersilaturahmi kepada sedulur-sedulur Sobi dimanapun Anda berada. Semoga apa yang bisa saya bagikan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Yang senang silahkan ditonton, yang tidak senang tidak usah nonton gitu aja. Jadi biar apa ya istilahnya, kita di sosial media itu kita sesuaikan frekuensinya. Kan tidak mungkin orang itu semua senang, tidak mungkin orang itu semua membenci juga. Cuma yang senang oke, kita lanjutkan, tapi yang nggak senang ya minggir aja, daripada bikin pikiran Anda pusing, pikiran jadi hati Anda terganggu gitu kan, repot. Jadi cari channel yang sesuai dengan pemikiran Anda, sesuai dengan hati nurani Anda, biar nontonnya lebih enak. Jangan dipaksakan, udah nggak seneng nonton, nanti komennya nggak karu-karuan. Nah itu malah justru bikin repot ya, bikin repot sampean sendiri. Kalau saya sih nggak masalah. Yang mau saya bahas ini masalah kontes ya teman-teman, kontes ayam. Jadi kontes ayam, kembali lagi saya tekankan kalau bagi saya sendiri dan juga Prabu Farm atau tim MFC Magelang yang istilahnya tim saya ya, itu kalau kontes ayam itu memang tujuannya untuk hiburan, untuk seneng-seneng. Kita memang nonton ayam gue seneng sih gitu ya. Jadi menang kalah itu loss, pikir carry, nggak usah pusing-pusing. Cuma kadang kontes itu sekarang kalau kita mau bawa banyak-banyak, kompornya Pak Tani umum dereng nih. Oh enggak. Kalau kita mau bawa banyak-banyak, kadang jadwal mainnya itu yang aduh panitianya nggak memperhitungkan. Jadi sekali main ada 2-3 ekor ayam main bareng gitu. Aduh. Jadi mau nonton repot, mau nonton yang mana ini semua ayam kita, jadi nggak bisa menikmati di situ. Jadi untuk akhir-akhir ini saya malah bawa maksimal 2-3 lah. Jadi yang penting bisa nonton ayam. Kita kontes itu pengen nonton ayamnya kok dibareng kayak gitu, lihat nonton dia kan nggak asik gitu. Itu satu yang mau saya sampaikan. Terus yang kedua, sekali lagi ini untuk hiburan. Jadi konsepnya itu hiburan, bukan cari penghasilan ya. Di kontes itu bukan untuk cari penghasilan. Jadi menang kalah santai gitu ya. Cuma ada catatannya. Yang penting satu, kita mendapat penilaian yang fair. Dalam artian kalau memang ayam kita lebih unggul ya harusnya menang. Ayam kita memang dipukuli ya kalah ya wajar seperti itu. Cuma kadang ada kala juri itu penilaiannya tidak fair, atau istilahnya jelas ayam kita menguasai atau unggul, mukuli tapi kalah lah. Seperti itu kadang yang tidak menjadikan kita tidak nyaman. Bukan karena kita tidak siap kalah, tapi kalau posisi ayam kita jelas di atas angin unggul kok kalah lah, itu kan istilahnya tidak sesuai dengan, tidak objektif ya, seperti itu penilaiannya. Cuma untuk saat ini kalau kontes di Jogja rata-rata jurinya udah bagus-bagus, penilaiannya juga objektif. Untuk stop penilaian itu juga di atas, jadi kita tahu ketika ayam kita mukul yang dipencet yang mana, dipencet atau tidak itu tahu, seperti itu. Bukan di balik geber ya, kalau di tangannya disembunyikan di balik geber nggak kelihatan. Jadi kadang ayam kita mukul tapi tidak dinilai lah, seperti itu.
Karena kontes kan pada intinya cuma di jumlah pukulan, nilainya itu di jumlah pukulan. Jadi kalau mukul tapi nggak dinilai ya percuma kan gitu. Tuh. Terus kelanjutannya ini masalah kode etik ya kawan-kawan. Kode etik dalam kita bersosial media ya, bersosial media. Kalau untuk di komunikasi umum seperti ini sih nggak masalah ya, maksudnya kita komunikasi tinggal dengan siapa itu bisa menakar kadar komunikasi kita. Nah ini hubungannya dengan mempublikasikan kemenangan. Nah, ini kemarin ada kejadian ya cukup lucu ya kawan-kawan. Jadi ada ayam kita yang main sama kontes yang lalu itu ya tim lain lah, kita sebut saja tim lain. Saya di sini juga tidak mau menjatuhkan nama timnya, enggak, cuma untuk maksudnya untuk penyampaian aja ya, dalam artian kita main yang sportif lah seperti itu, kita juga menginfokan yang sportif. Itu ayam kita jelas menang, ada pialanya juga, yang menang yang sini, ada piagamnya di sini, cuma diupload oleh lawan, videonya dipotong. Jadi memang di awal ayam lawan itu unggul ya, 5 menit awal mungkin masih brutal lah mukulnya. Cuma di atas 5 menit gantian ayam kita yang membantai seperti itu. Jadi poinnya juga kalah jauh, menang kita tapi diposting. Cuma itu jadi justru bumerang ya kawan-kawan. Kalau saya dan tim saya sih tidak masalah seperti itu. Cuma itu justru tim yang memposting itu rugi sendiri seperti itu. Karena apa? Hilang kepercayaan. Yang namanya kontes itu yang nonton banyak loh. Yang nonton banyak, yang tahu banyak. Jadi kalau ayam Anda kalah diposting menang gitu, seperti itu justru kayak dagelan gitu. Kecuali Anda main di Jogja, postingnya di wilayah Sumatera gitu, orang nggak nonton mungkin bisa lah. Cuma namanya sosial media itu kan tidak terbatas tempatnya. Kita postingnya di sini ya, yang nonton orang sini juga nonton, orang yang jauh juga nonton. Jadi kalau kalah ya sampaikan kalah aja, jiwanya harus kesatria ya. Kita pemain ayam harus seperti itu, tidak usah malu. Namanya permainan itu pasti hanya ada dua, kalah atau menang seperti itu ya. Kadang kalah, kadang kalah menang, itu biasa, wajar. Tidak usah malu, tidak usah ditutupi, apalagi harus berbohong. Itu justru malah menurunkan kredibilitas Anda gitu. Kalau tidak kalah, tidak mau diposting ya mending tidak usah posting gitu aja. Tapi kalau mau dipotong bagian yang bagus nggak apa-apa, dipotong aja pas ayam Anda unggul nggak apa-apa. Tapi tidak usah dikasih keterangan ayam menang gitu ya. Itu justru nanti malah hilang kepercayaan pelanggan Anda. Pelanggan Anda tidak akan percaya lagi. Gitu. Saya posting ayam kalah ya kalah, ayam menang ya menang, cuma seperti itu. Itu saja saya masih tidak dipercaya. Wah ayam kalah dijual. Cuma kontes itu kan kalahnya kalah poin gitu ya. Ada kemarin yang seperti itu. Cuma ya oke lah. Saya juga istilahnya pelanggan milih penjual, penjual juga pilih pelanggan. Percuma saya tanggapi orang yang seperti itu. Jadi buang-buang waktu. Mending saya pilih pelanggan yang baik-baik dan pola pikirnya yang baik gitu ya. Itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, jangan sampai ya teman-teman seperti itu, ayam kalah diposting menang, itu jadi lucu malah nanti hilang kepercayaannya itu. Terus andai kata ayam kita menang, posting cukup diposting saja. Untuk pembuktian itu cukup piala atau piagamnya itu kan sudah ada nama ayamnya. Tidak perlu kertas nilainya difoto diposting gitu ya. Jadi kita itu menang juga tetap harus menjaga perasaan lawan kita gitu ya, perasaan tim lain seperti itu. Karena belum tentu orang itu bisa menerima seperti itu. Jadi kita istilah Jawanya tepo-tepo lah gitu ya. Jadi kita pikirkan, kalau di kertas itu kan ada misalkan tim MFC lawan tim ABC misalnya kan gitu. Begitu ayam kita menang poinnya tinggi, tim ABC poinnya rendah, difoto, diposting, itu kan sama saja kita ya menjatuhkan tim lain seperti itu. Itu tidak perlu seperti itu.
Jadi kita menunjukkan bahwasanya ayam kita menang, oke, boleh. Cuma kalau harus menjatuhkan orang lain kan tidak perlu. Jadi meninggi tanpa harus merendahkan. Itu konsep pemikiran seorang pemain ayam yang sejati seperti itu. Jangan terlalu jumawa lah. Ayam itu nggak bisa menang terus. Ayam juga nggak mungkin kalah terus. Ada kalanya kita pasti kalah, ada kalanya kita pasti menang. Seperti itu. Jadi menyikapi kemenangan jangan terlalu sombong, menyikapi kekalahan jangan terlalu pesimis, jangan terlalu minder. Selagi kita terus berusaha memilih ayam yang terbaik, merawat dengan baik, terus mencoba untuk bertanding, pasti ada kalanya kita menang. Itu pasti itu kawan-kawan. Seperti itu. Jadi pemain ayam sejati itu pasti siap. Kalah ya wis oke, biasa, menang ya wis biasa gitu guys. Nggak begitu heboh gitu loh. Kalau pemula-pemula mungkin ya menang gitu wis seolah-olah yang lain jelek semua. Belum tentu ayammu itu bisa menang lagi untuk kontes selanjutnya, belum tentu. Jadi biasa aja menyikapinya seperti itu. Jadi kalau posting juga tidak perlu diinfokan yang kalah siapa, cukup kita beritahukan ayam kita yang menang. Seperti itu. Kalau untuk video it's oke lah, cuma kan di situ tidak ada informasi untuk pemiliknya siapa. Jadi tapi jangan diposting namanya, jangan disebutkan namanya. Karena kemarin ada di Facebook saya yang menanyakan, Mas ketemu dengan ini ya, farm ini ya, iya. Yang kalah siapa? Wah ini jelas, ini orang nggak ada otak. Ini pertanyaan seperti itu jelas orang yang nggak ada otak. Jadi saya posting sekalian, ini kode etik ya. Kalau mau tanya ke panitia silahkan, tapi jangan tanya ke kita. Ya alhamdulillah kebetulan ayam kita menang. Cuma kan saya nggak etis itu loh, memposting atau mempublis bahwasanya yang ini kalah, tim ini kalah dengan tim kita. Di situ kan nggak etis itu. Jadi kita walaupun bertarung di arena ayamnya, tapi orangnya kan tetap bersahabat gitu loh, berteman gitu ya. Jangan sampai istilahnya cuma karena kita menang sekali terus menjatuhkan tim lawan, wah besok terus dendam, terus musuh-musuhan, terus tantang-tantangan. Seperti itu udah bukan komunikasi yang fair. Dulu seperti yang saya sampaikan itu ada orang Cirebon yang sampai nantang 500 juta mau patungan. Nah, itu termasuk ide gila yang keluar dari orang yang nggak cerdas seperti itu. Jadi main ayam itu santai. Kalau mau membuktikan silahkan datang ke sini atau silahkan daftar ke kontes kita Kangsenan. Di situ main eksibisi bisa di situ. Berarti panitia kita rembuk mau ketemu seperti itu bisa. Cuma nggak usah sepaneng malah memaki-maki dengan kata-kata yang kasar. Wah nggak ada mental anak dajal. Waduh. Ini ketemu aja jotos-jotosan malah oke, saya nggak perlu tantang-tantangan ayamnya gitu. Jadi dia motivasinya sudah bukan untuk silaturahmi tapi memang permusuhan gitu ya. Saya males kalau ngurusi orang yang seperti itu. Saya tidak pernah menanggapi orang bodoh dan saya harus ikut-ikutan bodoh kan nggak mungkin ya. Jadi saya yakin saya lebih cerdas, saya yakin saya lebih berkualitas. Jadi ya memaklumi lah mungkin dari basic pemikirannya memang ya kualitas rendahan, jadi cukup saya cukupkan sampai di situ aja gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bukan kok saya menggurui, bukan saya menasehati, tapi kita berbagi ya. Ini istilahnya dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran. Dibalik lah posisinya. Andai kata Anda yang kalah, terus ada orang lain yang menang posting, wah saya menang nih dari farm ini gitu. Bagaimana perasaan Anda? Seolah-olah walaupun itu real, walaupun itu nyata ayam Anda kalah, tapi kan rasa hatinya ketika itu dipublis Anda akan jengkel ya. Wah, kalah diomong-omong ke kan gitu. Jadi hal seperti itu yang harus kita jaga. Posting boleh Anda publikasikan ayam Anda menang, terus di videonya diposting nggak apa-apa, tapi jangan sebutkan lawan Anda yang kalah itu siapa. Kertas nilainya tidak usah diposting. Kertas nilainya yang kalah siapa, yang menang siapa kan tahu orang lain. Misalkan farm A kalah sama farm B, wah nanti jadi gosip. Itu bukan sebuah sifat yang mencerminkan kedewasaan. Bahkan di YouTube saya sering komen, Mas, kalau berani ketemu farm ini, kalau berani ketemu farm ini yang disebutkan farm-farm sing
mungkin besar ya, mungkin terkenal. Kalau terkenalnya itu ya mungkin lebih banyak ayamnya, cuma seperti itu. Masalah ketemu ayam siapapun, saya itu nggak pernah mikir, nggak pernah minder. Ayam dibawa ke arena itu mau ketemu siapapun, asal sama-sama ayam, timbangannya sama atau gandengannya sama, kita itu tarung. Saya nggak pernah mikir ketemu farm apa. Belum tentu farm besar itu ayamnya terus menangan terus, juga belum tentu. Kadang farm kecil ayamnya sedikit, itu dia kelebihannya dirawatan lebih bagus, itu mah justru bisa menangan. Tapi farm besar ayamnya banyak, rawatannya jadi kurang, itu justru malah kurang bagus ayamnya. Jadi tidak usah terlalu jumawa. Saya ketemu farm apapun, peternak apapun namanya, kalau udah di arena saya nggak mikir. Jadi pokoknya ayam gandeng tarung gitu. Saya menang juga saya nggak begitu sombong. Sama farm-farm besar biasa saya menang. Kalah juga biasa gitu aja. Jadi dinikmati, nggak usah terlalu jumawa. Seperti itu. Jadi nggak usah apa ya diadu-adu seperti itu. Kalau berani lawan ini, ya saya itu berani banget. Cuma kan saya nggak mau memperkeruh suasana. Tantang-tantangan, terus luruk-lurukan seperti itu apa ya, kayak bocah SD lah. Kita itu orang dewasa ya, bukan seperti itu. Terus patokannya yang pernah melakukan seperti itu, oh seperti ini loh, farm ini loh. Kalau ditantang berani, datangi orangnya loh. Bukan masalah berani enggak, ini masalah kecerdasan itu ya. Buat apa kita memperkeruh suasana, memanaskan hati, memanaskan pikiran hanya untuk hal-hal seperti itu. Konsepnya beda. Kita main ayam untuk hiburan, cari kebahagiaan, bukan menang-menangan. Orang lain menang sama saya nggak masalah, saya ikhlas gitu. Ya mungkin saya harus cari materi yang lebih bagus untuk introspeksi seperti itu. Tidak harus ayam saya harus menang ke semua orang Indonesia, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi logika itu dipakai, kecerdasan harus jalan kan gitu. Bermain ayam untuk menikmati hobi, cari hiburan, cari pertemanan, seperti itu konsepnya. Jadi legowo, kalah menang itu santai saja. Itu mental yang bagus itu seperti itu. Bukan mental yang dikompori, ditantang, terus nanggapi, itu bukan mentalnya yang bagus, tapi ininya yang goblok gitu ya. Jadi nggak terpakai. Kalau cuma dipanas-panasi seperti itu aja udah nggak tahan ya, berarti kan kualitas manusianya rendahan gitu. Orang yang kuat mentalnya itu yang bisa nahan amarahnya. Orang yang bisa memanajemen pikirannya. Kira-kira ki manfaatnya opo nek kudu tak layani. Kira-kira ki ada untung ruginya seperti apa. Seperti itu ya. Bukan masalah berani atau tidak ya. Masalah kalau takarannya berani itu harus nekat seperti itu, pasti yang unggul orang bodoh. Orang yang cerdas pasti ada pemikiran dan juga pertimbangan. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau yang main di kontes, kalau di pro kan nggak ada dokumennya, nggak ada buktinya. Maksudnya kita senang main di kontes itu karena memang ya ada pialanya, ada piagamnya. Jadi orang mempertanyakan, kita posting menang ayamnya, beneran menang kok mas? Lah ini pialanya, ini piagamnya. Kalau masih kurang yakin, tanyakan ke panitianya. Di situ kan ada datanya, nah gitu ya. Jadi kalau mau pro, orang jual ayam, wah menang 7 kali di arena pro. Mana kita mau membuktikan? Sulit seperti itu ya. Jadi saya senangnya main di kontes itu, ada dokumen yang untuk membangun kepercayaan pelanggan. Karena tujuan kita apa? Farm itu untuk bisnis. Jadi bisnis, yang namanya bisnis apalagi kita online, itu yang kita jaga adalah kepercayaannya. Nah, membangun kepercayaan itu yang sulit. Jadi kontes itu kadang kalau dihitung-hitung tidak sesuai gitu ya, antara biaya untuk memperjuangkan cari piala itu tidak sesuai. Kalau untuk masalah hasil ya, hasil yang langsung atau keuntungannya itu tidak sesuai. Cuma karena kita kontes itu untuk menguji kualitas ayam kita, untuk memperlihatkan seperti inilah, representatif ya, representasi dari ayam kita itu ya di arena. Kalau cuma diabar di kandang sendiri, musuh ayam sendiri gitu, orang kan ya mungkin belum begitu yakin, belum begitu percaya. Cuma kalau begitu kontes, ayam kita keluar, apalagi sering menang, nah itu baru istilahnya kita bisa membangun kepercayaan di situ. Karena orang beli ayam kita otomatis juga untuk main. Kalau cuma ayam-ayaman,
tidak ada prospek untuk bisa menang, ya mana mungkin bisa laris terjual kan gitu kawan-kawan. Jadi konsepnya harus bener dulu. Kalau cuma cari duit menang-menangan ya di kontes nggak seberapa. Pendaftaran 550, menangnya cuma 1,5 juta. Pendaftaran 1.100.000, menangnya dapat 3 juta gitu. Kalau duitnya nggak seberapa, cuma ada pialanya, ada piagamnya lah, itu nilai prestisiusnya di situ. Jadi kita ada kebanggaan yang bisa kita tunjukkan bahwasanya ayam kita benar-benar menang gitu ya. Tapi sekali lagi, menunjukkan kemenangan tidak harus dengan menjatuhkan tim lain, tidak harus menjatuhkan lawannya. Cukup posting kita menang, tidak usah sebutkan yang kalah siapa, itu nggak etis. Karena suatu saat kita juga bisa kalah, dan hal itu kalau menimpa kita juga kita pasti akan merasakan hal yang tidak nyaman. Seperti itu ya, menang kalah biasa namanya pertandingan, tidak usah sepaneng. Seperti itu, kalau orang yang berpikirnya longgar, cerdas, pasti akan memaklumi. Nggak mungkin ayam menang terus. Hanya orang pembohong itu, pemain pembohong yang ayamnya menang terus itu. Nggak mungkin. Tapi kalah terus juga nggak mungkin. Pasti suatu saat ada keberuntungan di pihak kita. Dengan kita merawat ayam yang bagus, bawa ayam yang bagus, pasti akan ada kemenangan. Syukur-syukur lebih banyak kemenangannya daripada kekalahannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Bahwasanya kita bermain ayam hanya untuk mencari kebahagiaan, hiburan, dan juga persaudaraan. Jangan sampai hanya karena egoisme kita, jangan sampai karena terlalu rasa bangga kita, justru kita menjatuhkan martabat orang lain, harga diri tim lain. Seperti itu tidak baik dan tidak etis. Biar kita tetap bersama-sama menjadi saudara sehobi yang saling menguatkan satu sama lain. Karena mainnya ayam itu ya cuma itu-itu aja orangnya, nggak ganti ya. Pemain ayam itu cuma itu-itu aja. Jadi kadang sekarang menang, besok kalah, sekarang kalah, besok menang, itu biasa banget. Oke. Terima kasih. Sekian dulu, udah panjang durasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.